Berikut ini adalah mekanisme signaling ketika ada stimulus. Artinya ketika ada stimulus, tekanan turgor pada daun putri malu ini akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan kami di channel Scientist and Black. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tekanan turgor. Sebelumnya kita sudah membahas tekanan turgor pada daun katang-katang atau Ipomea pescaprei. Pada video kali ini kita akan membahas hilangnya tekanan turgor pada tanaman putri malu atau nama latinnya Mimosa pudica. Sebelumnya, mari kita membahas terlebih dahulu struktur daun mimosa. Pada gambar kita melihat struktur daun mimosa. Ciri umum dari struktur daun mimosa ini adalah merupakan daun majemuk, di mana dalam satu tangkai berisi beberapa anakan tangkai dan ada beberapa lamina atau daun, helaian daun. Nah, yang menjadi faktor kunci dari daun mimosa ini adalah adanya pulvinus. Nah, pulvinus pada gambar kita lihat ada 3, yaitu pulvinus tersier, pulvinus sekunder, dan pulvinus primer. Pulvinus ini merupakan faktor kunci bergerak menutup dan membukanya stomata. Nah, pulvinus ini berisi sel yang memiliki vakuola yang bisa mendistribusikan air ke arah ekstraseluler. Nah, pada gambar berikutnya ada gambar before stimulation dan after stimulation. Ini merupakan gambar yang diambil dari penelitian Takuma dan Masatsugu yang berjudul Mechanical Signaling in the Sensitive Plant Mimosa pudica. Teman-teman bisa download artikelnya di link di deskripsi. Nah, pada gambar A itu ada angka 1, 2, dan 3. Angka 1 menunjukkan pulvinus primer, angka 2 menunjukkan pulvinus sekunder, dan angka 3 menunjukkan pulvinus tersier. Antara pulvinus primer, sekunder, dan tersier ini memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda pada rangsangan, baik itu rangsangan sentuhan maupun rangsangan berupa suhu. Nah, pada gambar after stimulation itu menunjukkan bukti bahwa ketika salah satu helaian daun putri malu diberikan rangsangan atau disentuh, pulvinus tersier itu akan menangkap stimulus dengan mengeluarkan air. Vakuola sentral akan mengeluarkan air dan didistribusikan ke keluar sel, dan rangsangan ini akan menjalar ke semua pulvinus tersier sehingga keempat helaian pada gambar itu menutup semua. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa pulvinus primer dan sekunder itu lebih sensitif dibandingkan pulvinus primer. Nah, pada keadaan seperti gambar after stimulation, jika kita berikan rangsangan lagi kepada pulvinus primer akan meresponnya dengan menundukkan tangkai daun utama. Nah, pada gambar B ini merupakan gambar yang lebih jelas di mana sih struktur primer, sekunder, dan tersier. Nah, gambar 1 itu adalah simbol PP, itu adalah pulvinus primer, kemudian pada gambar 2 itu pulvinus sekunder, dan pada gambar 3 adalah pulvinus tersier. Pulvinus tersier tersebar di pangkal daun antara
anakan daun dan ujung pangkal daun. Sedangkan pulvinus sekunder letaknya di ujung antara anakan pangkal daun dengan ujung tangkai daun utama. Sedangkan pulvinus primer terletak di ujung pangkal tangkai daun utama dan batang. Nah, berikut ini adalah mekanisme signaling ketika ada stimulus. Artinya ketika ada stimulus, tekanan turgor pada daun putri malu ini akan berkurang. Nah, bagaimana cara berkurangnya? Kita lihat pada gambar. Ketika ada stimulus, vakuola sentral akan mengeluarkan air. Vakuola sentral akan mengeluarkan air ke arah ekstraseluler secara apoplas. Nah, selanjutnya ada ion K+ juga keluar ke arah vakuola sentral atau vakuolar sub itu ya teman-teman. Kemudian ion lainnya seperti Ca2+ itu masuk ke dalam sel dan berikatan dengan protein. Selanjutnya kita lihat arahnya yaitu mengarah ke filamen aktin. Nah, Ca2+ ketika berikatan dengan protein ini akan mempolimerisasi filamen aktin, sehingga kita lihat pada gambar contraction itu protein dan ion Ca2+ berikatan mempolimerisasi filamen aktin sehingga filamen aktin kelihatan putus-putus. Pengikatan antara Ca2+ dan protein ini mengeluarkan Cl- ke luar sel, sehingga ketika ada rangsangan sel akan mengkerut karena adanya distribusi air ke luar sel. Nah, itu adalah ketika ada rangsangan, sehingga ketika sel mengkerut itu menandakan bahwa daun putri malu ini sedang menutup. Nah, selanjutnya adalah mekanisme signaling pasca stimulus, atau ketika tanaman putri malu selesai diberikan rangsangan, maka daun putri malu itu akan berangsur-angsur pulih kembali. Nah, pulihnya adalah pada gambar kita lihat H2O masuk lagi ke dalam sel menuju ke vakuola sentral dan didukung dengan masuknya ion H+ dan Cl-. Nah, ion K+ dan H+ itu masuk dan keluar. Apabila ada K+ masuk, maka ion H+ keluar untuk menyeimbangkan masuknya H2O ke dalam vakuola sentral atau vakuolar sub itu. Nah, sedangkan Ca2+ itu akan saling melepas dengan protein tadi yang pada gambar hitam itu, yang menyebabkan protein dan filamen aktin itu kembali terlepas, tidak berikatan. Sedangkan ion Cl- dan ion H+ masuk ke dalam sel, sehingga kita lihat pada gambar sel kembali mengembang dan tekanan turgor itu akan kembali. Nah, itu adalah teman-teman pembahasan bagaimana mekanisme signaling adanya rangsangan dan setelah adanya rangsangan, reaksi kimia ke dalam sel pulvinus itu seperti itu. Nah, ini adalah sedikit penjelasan dari hilangnya tekanan turgor pada daun putri malu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ini bagus, silakan teman-teman untuk mengklik like dan subscribe, karena subscribe sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.